Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian anak-anak Bu Guru yang hebat? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pembelajaran 1. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar 3 muatan pelajaran, yaitu 1 Bahasa Indonesia, 2 IPS, dan yang ketiga adalah IPA. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menemukan informasi penting dari yang kita baca. Sekarang adalah dari yang kita dengar. Bagaimana caranya? Di antaranya satu adalah dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Kemudian yang kedua, catatlah informasi penting dari teks. Yang ketiga, kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Dan yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Kemudian baru sampaikan secara lisan kepada teman-teman kalian. Anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita belajar bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, ini bisa kita lihat ya anak-anak tentang salah satu bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik, yaitu diantaranya adanya ASEAN Political Security Community atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, yang tujuannya adalah untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Nah, mari kita lihat bagaimana kerjasama Indonesia di bidang politik. Bentuknya diantaranya yaitu satu, mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Yang kedua, menciptakan stabilitas politik. Dan yang ketiga, ini bentuknya bisa dengan mengadakan perjanjian ekstradisi. Dan yang keempat, menjalin kerjasama di bidang maritim. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara ASEAN tadi? Di antaranya perannya yaitu satu, mengirim duta dan konsul ke negara anggota ASEAN. Yang kedua, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. Dan yang ketiganya yaitu membantu menyelesaikan konflik antar negara ASEAN. Anak-anakku sekalian, mari kita pelajari muatan pelajaran berikutnya, yaitu tentang bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia, bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup. Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Nah, di sini ada potongan berita tentang bagaimana banyaknya bermunculan masalah pemborosan energi. Ternyata anak-anakku, apa ini masalahnya? Yaitu 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia. Dan kemudian 20% ini disebabkan oleh faktor teknis. Ternyata juga Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi anak-anak. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Indonesia atau di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Wow, tentunya kita harus prihatin ya mendengar berita ini. Di samping itu juga ada dampak dari pemborosan energi anak-anak. Apa dampaknya? Ini sudah kita rasakan saat sekarang ini, yaitu terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, dan juga lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin. Anak-anakku sekalian, tentunya jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi, maka mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Oleh karena itu, mari kita cermati cara-cara menghemat energi listrik. Bagaimana caranya? Di antaranya satu, bisa membatasi waktu menonton televisi. Kemudian yang kedua, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Dan juga bisa dengan cara mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Dan yang terpenting ini anak-anak, yaitu bisa mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kalian semakin jelas. Nanti bisa kalian ulangi lagi, dipelajari lagi, dan didiskusikan bersama dengan teman ataupun orang tua kalian. Bu Guru akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.